Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi, alladhi arsyadana ila ta'atih wa zajarana an ma'siyatih wa ja'ala at-ta'lim wa ta'alum min afdali masyru'iyyati. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala khairi khalqi habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam al-mab'us bi afdalil milali wa adyani wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi min ba'dih, amma ba'd. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وجميع بيته أجمعين، ثم إلى حضرات إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين المخلصين والمصنفين والمفسرين وأئمة الأربعة المجتهدين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين، ونخصوصا إلى مصنف هذا الكتاب الإمام الفاضل الشيخ زين الدين بن عبد العزيز بن زين الدين المريبري، أن الله يغفر له ذنوبه ويرحم درجاته في الجنة، أن الله نفعنا الله به وبعلومه في الدارين. اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah, hari ini kita pertemuan yang keempat dalam pembahasan kitab Irsyadul Ibad. Sebelumnya terima kasih kami sampaikan kepada DKM Masjid Al-Qadar, Ustaz Eko, para asatidz, Ustaz Maulana, Bapak-bapak Ibu sekalian yang berkenan hadir di acara kegiatan kita rutin, yaitu kuliah subuh setiap hari Sabtu. Mudah-mudahan istiqomah, tetap bersemangat untuk selalu mengaji, untuk ta'alum, karena inilah namanya belajar mengaji itu minal mahdi ilal lahdi. Mudah-mudahan dan kalau kita belajar ngaji, insyaallah dimudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa Bapak Ibu sekalian, sebelum kajian kita mulai, sekali lagi mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan taklim kita berjalan dengan lancar, diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan ilmu yang bermanfaat. Jika ada di antara kita sedang sakit atau keluarga kita sedang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada di antara kita sedang mendapatkan kesulitan atau ada masalah, mudah-mudahan diberikan solusi, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang hadir di majelis ini mudah-mudahan senantiasa diberikan sehat afiat, umur yang panjang dan barokah, rezeki yang banyak dan berlimpah, diberikan putra-putri yang soleh dan solehah, dan kapan kita berpulang kepada Allah diberikan kematian yang husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wal hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita pagi ini melanjutkan kajian kita yang kemarin, Bapak Ibu sekalian. Kalau yang kemarin kita baru pengantarnya tentang keimanan. Kemarin disebutkan satu hadis yang membicarakan tentang iman, Islam dan ihsan. Kita lanjutkan hari ini. Dari kemarin disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan atau dikisahkan oleh Umar bin Khattab kemarin, pas Rasulullah sedang kumpul-kumpul sama para sahabat ya kita sekarang ini. Rasulullah sedang memberikan pengajian, memberikan pengajaran kepada para sahabat. Waktu itu disebutkan tiba-tiba datang seorang laki-laki yang putih sekali pakaian sangat putih dan rambutnya juga sangat hitam. Laki-laki itu datang, dalam bahasa kita ujuk-ujuk, nggak tahu datangnya dari mana, orang nggak ada bekas-bekas perjalanan, ya ujuk-ujuk. Bahasa sini apa tuh? Ujuk-ujuk juga. Tahu-tahu nggak tahu dari mana, pokoknya tiba-tiba laki-laki itu datang. Udah datang ujuk-ujuk begitu, dia datangnya langsung dekatin Rasulullah. Rasulullah duduk, beliau laki-laki langsung datang mendekati Rasulullah, duduknya sambil bersandar lututnya disandarkan pada lutut Rasulullah, adu lutut sama Rasulullah. Kemudian tangannya diletakkan di paha Rasulullah. Kedua tangan laki-laki diletakkan di paha Rasulullah, dekat banget. Jadi kemarin kita praktek sama Ustaz Eko, udah datang ujuk-ujuk, orang-orang di situ nggak ada yang kenal, terus nanya dia sama Rasulullah, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Yang kemarin pertemuan kemarin sedikit diulas biar nanti nyambung. Akhbirni anil Islam, wahai Muhammad, tolong kasih tahu aku apa sih Islam itu. Kata lagi itu kemarin kan, dan dijawab oleh Rasulullah, antasyhada alla ilaha illallah wa tuqimus shalah wa tutiyaz zakat wa tasum ramadan wa tahujjal baita istata'a ilaihi sabila. Kata Rasulullah, yang dinamakan Islam itu pertama kamu bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Terus yang kedua kemarin apa? Wa tuqimus shalah, mendirikan salat. Yang ketiga apa? Wa tutiyaz zakat, membayarkan zakat. Yang keempat apa? Tasum ramadan, berpuasa Ramadan. Dan yang kelima kemarin wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, engkau berhaji ke Baitullah jika engkau mampu, jika engkau mempunyai kecukupan. Nah di sini kemudian setelah dijawab oleh Nabi seperti itu, laki-laki itu berkata, kita lanjutkan, sodakta, benar kau Muhammad. Udah baru datang, ujuk-ujuk datang, gak dikenal, datang ke Nabi, nanya pula, giliran dijawab, dia yang benerin. Dijawab Nabi, kalau namanya Islam ya engkau bersyahadat, engkau sholat, engkau zakat, engkau puasa, engkau haji. Itu yang namanya Islam. Dijawab Nabi begitu, dia jawab, bener itu Muhammad. Kalau Ustaz Eko ini ada orang kayak songong banget ya, udah nanya sotoy ya, sotoy. Jadi udah nanya sama Rasulullah, dijawab, dia terus berkata, sodaq, tak benar engkau Muhammad. Maka orang-orang yang ada di tempat itu termasuk Umar bin Khattab, fa'ajibna, qala, berkata siapa Umar bin Khattab, fa'ajibna, maka kami menjadi bingung, menjadi heran lalu terhadap laki-laki itu. Yas'aluhu, dia bertanya siapa laki itu terhadap Rasulullah, wa yusaddiquhu, tapi dia juga yang membenarkan jawaban yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi orang-orang yang ada dalam majelis itu bertanya-tanya, siapa sih laki-laki ini? Udah dia nanya, dia juga yang jawab. Tapi belum sampai orang-orang di situ bertanya, laki-laki itu bertanya lagi. Nah ini setelah ini kita bahas masuk rukun iman. Jadi ingat ibu ya, kemarin rukun Islam ada 5, ingat ibu semua ya Bapak. Yang sampai antar cucunya nanya-nanya nggak tahu, ada PR di sekolah juga nanya, rukun Islam ada berapa nggak tahu. Nah gimana itu, jadi 5 yang kemarin, syahadat, sholat, zakat, puasa. Sekarang laki-laki itu nanya lagi, qala fa akhbirni anil Islam, wahai Muhammad, fa akhbirni, maka ceritakanlah kepadaku, beritahukanlah kepadaku, anil imani, tentang apa itu iman. Jadi kalau tadi Islam, sekarang laki-laki itu bertanya lagi anil iman, tentang apa itu iman. Qala, bersabda siapa Rasulullah, apa iman itu? Antu'mina billahi, yaitu jika engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi,
dan engkau beriman kepada malaikat Allah, wa kutubihi dan engkau beriman kepada kitab Allah, wa rusulihi dan beriman kepada rasul-rasul Allah, wal yaumil akhir dan engkau beriman kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi dan engkau beriman kepada qadar Allah, baik yang buruk maupun yang jelek. Jadi ini yang terbaik, yang baik maupun yang buruk. Jadi ini yang dinamakan rukun iman. Kalau rukun iman itu ada, hitung tadi itu ya, 6 kan. Jadi kalau rukun Islam ada 5, kalau rukun iman ada 6. Yang pertama, kata Rasulullah, antu'mina billahi, yaitu jika engkau beriman kepada Allah, yakin kepada Allah. Yakin apa tentang Allah? Beriman bagaimana kepada Allah? Yaitu beriman bahwa Allah lah satu-satunya Al-Khaliq, satu-satunya pencipta alam semesta, satu-satunya pemelihara alam semesta dengan seluruh hukum-hukum alam yang ada di dalamnya. Ini yang disebut dengan tauhid rububiyah. Jadi percaya atau iman kepada Allah itu ada 3 nanti disebutkan. Ada tauhid rububiyah, percaya Allah lah satu-satunya pencipta, pemelihara, pengendali alam semesta dengan segala kehidupan yang ada di dalamnya, berikut dengan segala hukum-hukum alam yang ada di dalamnya. Ini yang disebut dengan tauhid rububiyah. Terus juga percaya bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah. Ini nanti disebut tauhid uluhiyah. Dan yang terakhir nanti ada tauhid asma wa sifat. Percaya bahwa Allah mempunyai sifat, mempunyai sebutan-sebutan yang menunjukkan keagungan dan kemahabesaran Allah. Kita kupas dulu sedikit tentang Allah itu Maha Pencipta. Pernah nggak berbayangin Allah menciptakan dunia dengan segala isinya dengan luar biasa teratur, tidak ada kesemrautan sama sekali dalamnya. Pernah itu nggak bayangkan? Allah menyatakan dalam Al-Quran wajah sama'a sakfan, dan Allah menjadikan langit itu sebagai atap. Mengapa langit itu disebut sebagai atap? Padahal nggak ada, kalau kita lihat kan tidak ada apa-apa di atasnya, tapi disebut sebagai atap. Mengapa disebut sakfan mahfudun? Jadi langit itu sebagai atap yang melindungi, yang terpelihara. Kenapa? Kalau tidak ada langit, jadi dunia ini Bu, planet kita bumi ini hanya salah satu dari sekian banyak planet yang diciptakan oleh Allah. Kalau tidak ada hukum alam yang teratur, maka bisa jadi antara planet yang satu dengan planet yang lain akan saling bertabrakan. Lalu mengapa langit itu oleh Allah disebut sebagai sakfan mahfudun? Karena kemahakuasaan Allah, karena rahman rahimnya Allah. Allah menciptakan langit itu sebenarnya sebagai pelindung, sebagai atap, maka disebut sebagai atap. Atap itu fungsinya apa Bu? Untuk melindungi. Jadi langit ini sebenarnya adalah berfungsi sebagai atap. Mengapa? Karena di langit itu ada yang disebut namanya atmosfer. Pernah dengar nggak Bu? Bapak dengar atmosfer? Dulu pelajaran IPA ya. Atmosfer bumi. Nah itu pelajaran IPA dulu. Atmosfer itu fungsinya ada apa? Yang pertama Bu, kalau nggak ada atmosfer, dan atmosfernya adanya di langit ini. Jadi dalam hadis yang pertama dulu kita buka pertama kali masih Isra Mi'raj, langit itu kan berlapis-lapis Bu ya, bertingkat-tingkat. Nah, dalam ilmu pasti, ilmu alam itu ternyata memang seperti itu faktanya, bahwa langit itu bertingkat-tingkat atau berlapis-lapis. Jadi ada yang disebut lapisan pertama itu ada yang disebut stratosfer. Lapisan pertama troposfer, 2 stratosfer, mesosfer, termosfer, eksosfer, dan macam-macam dalam ilmu ilmu pasti atau ilmu IPA dalam perjalanan kita yang anak kecil waktu kita belajar itu ilmu alam itu. Nah, fungsi dari masing-masing lapisan langit ini ternyata luar biasa, subhanallah. Kalau tidak ada atmosfer, Bapak sekalian, sinar matahari itu panasnya luar biasa. Sinar matahari inilah mengandung salah satu namanya ultraviolet. Nah ini sering banget Bapak, kalau terutama ibu-ibu pasti sering dengar itu ya. Ultraviolet itu sangat berbahaya untuk manusia, untuk kehidupan
makhluk hidup. Seandainya tidak ada atmosfer, dari ultraviolet ini bisa kalau langsung kena ke badan kita, Bapak Ibu sekalian, itu bisa mengakibatkan berbagai macam penyakit, terutama kanker, terus macam-macam penyakit kulit ya, karena panasnya yang luar biasa. Tapi itulah karena Allah menyatakan wassamaa wajarna samaa sakfan mahfudha, maka atmosfer inilah yang menetralisir sampainya sinar ultraviolet dari matahari ini secara langsung ke tubuh kita, ke dunia. Kalau seandainya tidak ada itu, sinar matahari itu akan sangat berbahaya untuk kita. Tapi karena ada dinetralisir oleh atmosfer inilah, matahari yang sampai ke kita menjadi tidak berbahaya lagi, bahkan bermanfaat untuk kita ketika waktunya di antara jam 7 pagi sampai jam 9 pagi, malah itu sangat bagus untuk tubuh kita. Terus yang kedua, mengapa sih kata Allah langit ini disebut sebagai sakfan mahfudun, atap yang terpelihara, atap yang memelihara? Pernah lihat kalau bintang jatuh bukan? Meteor, ya kan? Meteor itu ketika jatuh ke bumi dia akan terbakar di atmosfer. Karena fungsi atmosfer di antara itu diciptakan oleh Allah dengan hukum alam seperti itu. Atmosfer itu membakar benda-benda luar angkasa yang akan jatuh ke bumi sehingga terbakar di angkasa, tersisa menjadi debu-debu. Ya kadang-kadang masih ada sih yang jatuh sampai ke bumi. Tapi seandainya tidak ada atmosfer, Bapak, yang jatuh pecahan dari benda luar angkasa itu gede-gede banget, Bapak. Yang terbakar ke atmosfer akhirnya tersisa jatuh hanya serpihan serbu, atau ada yang agak besar, itu pun ketika jatuh walaupun tidak sebesar apapun mengakibatkan lubang yang besar di permukaan bumi. Mengapa? Saking panasnya. Coba bayangin kalau Allah tidak menciptakan langit itu sebagai sakfan mahfudun, apa yang terjadi ketika ada benda-benda luar angkasa, benda-benda langit yang jatuh di permukaan bumi? Oh, kita udah bagaimana Pak, nggak bisa terbayangkan, bumi ini akan terbakar kalau jatuh utuh dari langit. Nah terus yang contoh lain, kita ini Allah demikian kuasanya, maka kita beriman kepada Allah sebagai Al-Khaliq, pengatur alam raya yang demikian sempurna dengan segala hukum-hukum alamnya. Terus contoh lain, Allah menciptakan dunia namanya gaya gravitasi. Coba Bu bayangin, kalau nggak ada gaya gravitasi, Ibu loncat nih ke atas, nggak balik lagi ke bawah, Bu, ngambang, Bu. Asik ya Bu ya? Kalau kita asik ya, kita lempar ke atas, berhenti di situ. Jadi bagaimana kalau kita hidup seperti itu? Jadi ya di luar angkasa itu Pak, karena nggak ada gravitasi, nol gravitasi, jadi itu melayang-layang. Jadi kalau kita jalan bagaimana, coba bayangin kalau nggak ada gravitasi, ada pohon mangga jatuh, ya nggak bisa jatuh ke bumi, Bu, di tengah-tengah aja. Dari bawah, dari atas pohon mangga kita ambil jatuh, kita naik ke pohon, kita lemparin, nggak jatuh ke bumi. Coba bagaimana kita bayangkan, itulah luar biasanya. Maka kita sebagai orang beriman harus yang pertama rukun iman itu percaya, yakin dengan Allah, yakin Allah sebagai satu-satunya Khalik, perawat, pengendali alam semesta dengan seluruh hukum-hukum alam yang ada di dalamnya, dengan segala sifat-sifatnya, dengan segala sebutan-sebutannya yang istimewa, yang menunjukkan akan kemahakuasaan Allah. Jadi asma termasuk asmaul husna itu namanya tauhid asma wa sifat. Nama asma as-sami wal basir, as-sami mendengar. Tapi mendengarnya Allah bukan seperti mendengar kayak kita, Bu. Kalau kita mendengar terbatas, Pak. Kita tertutup gini aja, ruangan dalam masjid, yang di luar dengar nggak, kok? Kalau nggak ada speakernya, nggak ada pengeras suara, dengar nggak? Terhalang sedikit saja kita sudah tidak bisa mendengar. Tapi tidak demikian dengan Allah. Pendengaran Allah melampaui apapun, itulah perbedaannya Allah dengan makhluk, Khalik dengan makhluk. Kita melihat, sama-sama melihat, Bu. Kita melihat, Allah melihat, tapi berbeda, Bu, penglihatan kita dengan Allah. Penglihatan kita manusia sangat terbatas. Di balik tembok kita udah nggak bisa melihat, jarak pandang kita cuma sampai lapangan, kalau dari jalan sini ke sono udah nggak bisa lihat. Tapi Allah maha melihat, semuanya melihat, yang jelas, yang tersembunyi, yang bahkan yang ada di dalam hati kita, Allah maha melihat, maha
mendengar. Maka itulah kita wajib beriman kepada Allah dengan segala kemahakuasaannya, dengan segala ketuhanannya, dengan segala asma dan sifatnya. Nama-nama berarti disebut dengan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Ini yang pertama. Kita lanjut. Jadi yang pertama, beriman kepada Allah yaitu dengan segala yang tadi disebutkan, kemahakuasaannya, ketuhanannya, dengan segala nama-nama dan sifat-sifatnya yang agung yang menunjukkan akan kemahakuasaan Allah, akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, jadi pertama iman kepada Allah. Terus yang kedua, iman kepada malaikat, para malaikat Allah. Tahu Bu, jumlah malaikat ada berapa Bu? Malaikat ada berapa Pak? Malaikat ada berapa tak? Malaikat ya seperti manusia Bu. Menurut para ulama malaikat seperti manusia banyak Bu. Jadi malaikat tuh banyak seperti manusia. Tetapi yang wajib kita imani ada berapa Bu? 10. Punya pinter Pak. Pinter tak? Ada 10. Siapa Bu? Coba disebutin. Malaikat pertama Jibril. Tugasnya apa Bu? Menyampaikan wahyu. Terus kedua malaikat apa tugasnya Bu? Yang bagi rezeki Bapak Ibu sekalian, yang nurunin hujan, itu malaikat terus yang ketiga apa Bu? Siapa Bu? Israel. Siapa itu Bu? Yang ini Bu, yang ditakutin ya Bu? Ini yang ditakutin ya Bu? Israel. Terus yang keempat Isra. Apa tugasnya Bu? Ini bukan ulang tahun Pak ya. Ini malaikat Israfil yang meniup sangka kalau nanti ketika hari kiamat. Ini tugasnya ini seumur hidup berapa ribu tahun Ibu nanti. Belum menyampaikan tugasnya sampai sekarang, belum melaksanakan tugas atau kiamatnya belum terjadi. Ini tugas malaikat yang paling lama ini Bu ya. Kalau Jibril kan sekarang udah pensiun Ibu ya, udah gak ada nabi, gak ada ini. Jadi kalau yang malaikat Israfil ini masih nanti Bu. Kira-kira masih lama nggak Bu kiamat Bu? Masih lama, sebentar lagi Bu. Wallahu a'lam, tapi nanti sebutkan ciri-cirinya ada di hadis ini. Dan malaikat Israfil. Terus siapa lagi Bapak Ibu? Malaikat Raqib, Atid. Raqib mencatat amal baik, Atid sebaliknya. Terus siapa lagi Bu? Mungkar, Nakir yang menanya di alam kubur. Terus siapa lagi Bu? Malik yang menjaga neraka, dan Ridwan yang menjaga surga. Jadi sebenarnya kita sebagai orang Islam, orang beriman harus yakin bahwa Allah itu menciptakan makhluk yang namanya malaikat. Malaikat itu diciptakan dari Allah. Dari apa sih Bu? Ulama dari apa sih Bu? Ya, dari cahaya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah itu pernah menegaskan, menjelaskan begini Bu, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min marijim min nar wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum. Jadi kata Rasulullah, ini ciri-ciri malaikat itu ya. Ciri-ciri malaikat banyak disebutkan dalam Quran dan hadis. Yang pertama kata Rasulullah, khuliqal malaikatu min nur. Jadi malaikat itu diciptakan oleh Allah min nur, dari cahaya. Karena dari cahaya berarti malaikat itu sifatnya imateri, tidak berwujud fisik kayak kita, fisik kasar begini. Jadi makanya malaikat itu karena imateri dia bisa menjelma menjadi macam-macam bentuknya sesuai dengan kemauan tugas malaikat. Tapi wujud aslinya malaikat sendiri Bu, itu disebutkan oleh Allah itu bersayap Bu. Maka dalam lukisan-lukisan atau gambaran orang-orang dulu juga malaikat digambarkan sebagai makhluk yang bersayap. Lalu apakah seperti itu? Benar. Jadi Allah menyatakan itu di dalam Al-Quran, itu dalam surat Fatir itu disebutkan alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim masna wa sulasa wa ruba yazidu fil khalqi. Jadi
Maha suci Allah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan malaikat itu sebagai para utusan Allah. Uli ajnihatin, yang para malaikat itu mempunyai sayap-sayap. Masna wa sulasa berubah, ada yang sayapnya 2, ada yang sayapnya 3, ada yang sayapnya 4, bahkan ada yang lebih dari itu, Bu. Jadi wujud asli malaikat itu seperti itu. Dia bersayap. Ini bukan saya ngomong, Bu, ya. Ini ayatnya ada. Jadi surat Fatir ayat 1. Jadi uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba. Jadi kalau ciri-ciri malaikat itu yang pertama, dia diciptakan dari cahaya. Terus yang kedua, dia itu wujud aslinya bersayap, tapi karena dia imateri, maka dia bisa mengubah menjelma apa saja sesuai dengan perintah Allah. Karena dia makhluk yang imateri, tidak seperti kita. Jadi dia bisa. Maka dalam hadis ini nanti laki-laki yang rambutnya putih, yang bajunya putih, rambutnya hitam banget, ini dalam hadis ini yang bertanya kepada Rasul tapi dia yang benarkan, ini juga malaikat Jibril. Di ujung hadis lain disebutkan oleh Rasulullah, itulah malaikat Jibril. Tapi itu dalam wujud seperti manusia. Kan sering dalam cerita Siti Maryam juga tahu, Bu, ya, Nabi Isa yang hamil itu kan ketika dikatakan oleh ada orang yang menemui juga laki-laki berubah jadi laki-laki yang tampan, mengatakan kepada Nabi Maryam ibunya Isa, wahai Maryam, innallaha yubasyyiruki bighulamin ismuhu Isa bin Maryam. Jadi wahai Maryam, Allah berikan kabar gembira kepadamu, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Isa. Nah itu waktu memberitahu Maryam juga malaikat datang dalam wujud seorang laki-laki yang tampan. Tapi itulah malaikat. Jadi dia bisa menjelma menjadi siapapun yang dia mau sesuai dengan perintah Allah. Karena apa? Karena dia imateri. Nah, tapi kalau bedanya malaikat sama jin, Bu, kalau jin itu minna mimari jiminar, dari api yang cemerlangnya nggak ada asapnya, Bu. Api yang tidak berasap itu jin. Nah, kalau dalam cerita-cerita atau dalam film-film itu kan kebalik gitu ya. Kalau mau muncul jin ada, Bu, jin malah jin, ada asapnya gitu malah ya. Dalam film-film kan gitu digambarkan, kembali gitu kan. Jadi kalau jin sebenarnya kalau dalam konsep hadis ini memang jin minar, dari asap, dari api tapi yang tidak berasap. Tapi kan kalau dalam film-film itu sudah digambarkan seperti itu ya. Kalau muncul jin, merasapnya, aku kabulkan 3 permintaanmu. Iklan ya. Minta apa? Orang itu jin di iklan itu di TV Jalan 76 ya. Muncul asap gitu. Aku kabulkan 3 permintaan. Minta apa? Minta kaya, minta ini. Kita minta apa? Dia dijadikan baterai. Itu kan iklan di TV. Tapi itulah gambarannya sebenarnya salah kaprah. Jadi jin itu memang jin bintang. Jadi dari api yang tidak berasap. Tapi kalau dalam gambar-gambaran kan kalau bukan jin, lampu Aladin juga digosok-gosok, keluar asapnya dulu baru wujud jin. Tapi ya sebenarnya yang Allah alam yang benar bagaimana. Tapi kan kalau dalam konsep ini tidak seperti itu. Jadi kalau dalam konsep itu kan keluarnya berasap gitu Pak ya. Padahal dari asap penciptanya jin itu memarijimin dari api yang tidak berasap. Jadi itu kalau jadi ciri khas malaikat itu yang pertama dia tidak imateri, dia bisa punya sayap, dan yang pasti dia diciptakan oleh Allah lebih dulu dari Nabi Adam, dari manusia. Karena ketika akan menciptakan manusia kan Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah akan menciptakan manusia, ngasih tahu Allah ke malaikat, wahai malaikat, aku ingin nyiptain namanya makhluk yang namanya manusia, yang namanya Adam. Maka aku jadikan dia sebagai khalifah, sebagai pengelola, sebagai pemimpin di muka bumi ini. Karena malaikat akhirnya pada waktu sebenarnya juga protes Bapak Ibu. Tapi yang protesnya frontal ya iblis. Kata malaikat sebenarnya protes juga, Bu, kita mau diciptakan belakangan, tapi kalau dimuliakan oleh Allah, dijadikan pemimpin, dijadikan pengatur, pengelola alam semesta ini. Malaikat waktu juga protes bersama Allah. Atajalu mayusidu fiha yasfiku dima wa nahnu yusabbihu bihamdika wa tuserah. Ya Allah, adakah Engkau akan menciptakan manusia yang dia kerjaannya memberikan kerusakan di muka bumi, menumpahkan darah sesamanya, sementara kami para malaikat adalah hamba-Mu yang senantiasa bertasbih kepadamu dan mensucikanmu. Jadi itu kata malaikat protes, ya Allah,
Pak jenengan kalau bahasa orang Jawa mau ciptakan menjadikan manusia sebagai khalifah sih? Kan kami ini para malaikat inilah hamba-hambamu yang senantiasa memujimu, mengagungkan namamu, mensucikanmu. Kenapa enggak dijadikan khalifah Pak saya saja? Bahasanya seperti itu, bahasa harusnya malaikat. Tapi kalau yang iblis kan langsung menolak, mentang-mentang kurang adab, langsung berkata keras ke hadapan Allah, menolak. Karena khalaqtahu min nar wa khalaqtahu min tin. Jadi nggak mau ketika disujud, ketika Adam sudah tercipta disujud, diberikan untuk bersujud, bukan bersujud beribadah tapi bersujud memberikan penghormatan. Iblis nggak mau, malaikat mengikuti perintah Allah karena malaikat itu kan yaf'aluna ma yu'marun, ya kan, la yasuna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat selamanya akan tunduk pada perintah Allah karena hamba-hambanya yang taat kepada Allah, tapi tidak iblis. Karena dia makanya hanya logikanya, nafsunya yang paling besar, karena dia merasa diciptakan lebih dahulu dibandingkan dengan Adam, dibandingkan manusia. Maka ketika diperintah untuk bersujud, dia nggak mau lah, gengsi lah, gua kan lebih duluan, gua lebih tua, kata iblis. Gua juga lebih ciptakan lebih mulia dari manusia. Manusia mencolok bermintin dari tanah, sementara aku minar dari api. Nah iblis dia mau, gengsi lah kalau disujud. Ya kan disuruh sujud, sama ketika kakak kelas disuruh minta bantuan di kelas, ya kan gengsi kan ya. Apalagi disuruh menghormati di kelas. Ini kan istilahnya manusia, kita kan makhluk baru kencur karena bahasa jinnya itu, bahasa setannya. Orang baru diciptakan kemarin kok kita disuruh tunduk, suruh kasih penghormatan, suruh ngikutinya nggak mau. Iblis itulah karena sejarah. Jadi ini kembali ke malaikat. Malaikat jadi pertama tadi imateri, dia diciptakan dalam bentuk aslinya bersayap, terus dia diciptakan sebelum Nabi Adam. Terus enggak, malaikat ini tinggalnya di mana, Bu? Ya, ini baru dua loh poinnya, baru terima kepada malaikat, kita mau habis waktunya. Ya, jadi malaikat tinggalnya di mana? Ayo. Allah dalam Al-Quran hanya menyebutkan ketika terkait dengan malaikat itu kata-kata yang digunakan Allah itu pecahan kata dari bahasa Arab nazala, entah bisa anzala, bisa yunazilu, bisa tanah-tanah, artinya apa? Turun. Berarti kalau menyebutnya dengan kata-kata turun, malaikat itu berarti adanya di atas, entah di langit atau di tempat-tempat tertentu yang ada di permukaan bumi. Jadi tinggalnya berarti malaikat bukan di bumi kayak kita, Bu. Mengapa? Karena dalam Al-Quran bahasanya selalu menggunakan pecahan kata atau akar kata yang menunjukkan nazala. Nazala itu artinya turun. Berarti kalau turun kan dari atas ke bawah, entah atas banget bisa jadi di langit, karena dalam beberapa hadis sebutkan malaikat kan banyak, ada yang tinggal di langit, ada yang mengikul arus dan macam, tapi ada juga di atas permukaan bumi. Yang pasti dia di atas permukaan bumi, entah di tempat-tempat tertentu, hanya Allah yang tahu. Hanya orang-orang yang diberikan kasyaf oleh Allah yang tahu di mana tempat tinggal malaikat. Karena bahasa Al-Quran kan seperti itu, Bu. Walau anzalna malaikat laqudiyal amru la yumdun. Seandainya kami turunkan satu malaikat saja, maka bahasanya anzalna, Allah turunkan, memerintahkan turun kepada malaikat, laqudiyal amru, urusan akan beres semua, kata Allah. Jadi katanya anzalna, menggunakan kata-kata anzalna, menurunkan, berarti Allah turun malaikat, berarti malaikat bukan di bumi. Karena apa? Kata-kata dalam Al-Quran selalu menggunakan anzalna. Atau dalam surat Al-Qadar itu, coba, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu, maka pada malam itu turunlah para malaikat, turunlah malaikat Jibril, itu kan menggunakan, selalu menggunakan kata-kata turun. Berarti malaikat itu adanya bukan di bumi, tapi adanya di langit dan di tempat-tempat tertentu yang ada di permukaan bumi. Jadi tinggalnya malaikat itu bukan di bumi. Tapi yang wajib kita pahami bahwa Allah menciptakan namanya makhluk yang bernama malaikat, yang dia adalah makhluk yang selalu taat kepada Allah. Hum mukramun, la yaksuna ma amarallahu wa yaf'aluna ma yumar. Itulah sifat malaikat. Jadi kalau malaikat diperintah Allah sujud, ya dari awal penciptaan sampai kiamat dikerjanya sujud doang. Kalau diperintah rukuk, ya rukuk doang kerjanya dari awal penciptaan sampai nanti kiamat, tuh.
disuruh memanggul aras, ya kerjanya itu Bu, manggul aras saja dari seperti tadi malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu, tugasnya itu aja Bu, nggak bisa sampingan yang lain Bu, nggak kayak kita Bu. Iya, kita kerja jadi guru, kadang-kadang kita masih sampingan lain yang lain lagi ya karena kebutuhan. Kita menjadi penulis, kerja yang lain juga. Kalau manusia kan seperti itu, tapi kalau malaikat ya enggak Bu, kerjanya satu dan profesional ya Bu. Kalau disuruh apa itu ya itu aja Bu, nggak yang lain. Nah itulah malaikat. Jadi nggak kayak manusia. Kalau manusia memang makhluk yang unik. Nah itu manusia itu makhluk yang unik kata Allah juga itu. Jadi makhluknya makhluk yang unik dengan segala hal yang ada di dalam manusia. Semua unsur penciptaan ada dalam manusia. Api yang jadi dasar penciptaan iblis ada dalam diri manusia. Ketaatan yang ada di dasar cahaya kebaikan yang ada dalam penciptaan malaikat ada dalam diri manusia. Bahkan nafsu yang ada dalam binatang pun ada dalam diri manusia. Kita itu manusia makhluk yang diberikan dari cahaya, api dan nafsu. Jadi ada semua dalam diri manusia. Itu namanya makanya fi ahsani taqwim kata Allah dalam Al-Quran sebagai penciptaan yang paling bagus. Jadi itulah manusia. Jadi ini yang malaikat, iman kepada malaikat, meyakini bahwa malaikat itu sebenarnya banyak. Tadi ciri-cirinya, jasanya bersayap, tidak dilengkapi nafsu, lebih dari diciptakan dari Adam, tercipta dari cahaya yang artinya imateri, maka dia bisa berubah menjadi dalam bentuk apapun yang dikehendakinya sesuai dengan perintah Allah. Terus yang ketiga Bu, yang tadi iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Terus yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah yang samawi yang diturunkan Allah itu ada berapa Bu? Ada 4. Apa aja Bu? Taurat yang pertama diturunkan kepada Nabi Musa. Terus yang kedua apa Bu? Zabur diturunkan kepada siapa Pak? Nabi Daud. Terus Injil diturunkan kepada siapa Bu? Nabi Isa. Terus yang terakhir apa Bu? Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, kepada kita umat Islam. Nah dari seluruh kitab yang ada itu, yang dijamin kemurniannya oleh Allah, satu-satunya kitab yang terjamin oleh Allah, dijamin oleh Allah akan asli sampai hari kiamat adalah kitab suci Al-Quran. Mengapa demikian? Sejarah sudah membuktikan Bu. Sebagai contoh begini Bu, kitab Taurat Bu yang diturunkan kepada Nabi Musa itu ditulis itu baru ditulis Bu, ditulis ulang itu 6 abad setelah meninggalnya Nabi Musa. Dan bedanya salah satu apa yang menyebabkan jadi kitab-kitab selain Al-Quran itu maaf itu banyak penyelewengan, jadi sudah tidak asli lagi dari dulu. Memang karena penyelewengan dari para umatnya, para pemimpin-pemimpin agamanya sendiri. Kayak kitab apa namanya Taurat yang menjadi kitab apa umat Yahudi itu dari awal memang sudah mengalami penyelewengan oleh para rahibnya sendiri. Dalam Al-Quran itu digambarkan wa yuharrifuna al-kalima mawadhihi wa nasu hadzam mimma dzukiru bih. Jadi dari ada dalam kitab Taurat itu sesuatu yang tempatnya saja salah. Jadi ayat ini mestinya ditaruh di kayak Al-Fatihah, kalau Al-Quran ditaruh di pertama Bu ya. Terus An-Nas terakhir. Tapi kalau apa namanya Taurat dinyatakan oleh sebutan dalam Al-Quran itu posisinya saja banyak yang salah. Mengapa? Karena diselewengkan oleh para rahib atau para pendetanya orang Yahudi. Mengapa? Ya maklum Bu, karena penulisannya saja Taurat itu, kalau Al-Quran kan begitu turun dibacakan oleh Rasulullah kepada para sahabat disuruh nulis. Entah ditulis di pelepah kurma, entah di tulang-tulang binatang, entah di tembok, itu kalau Al-Quran. Tapi kalau kitab Taurat ini dalam sejarahnya baru ditulis itu 6 abad setelah wafatnya Nabi Musa. 6 abad setelah Nabi Musa, sekitar 7 sampai 6 abad sebelum Masehi, sebelum tahun Masehi Bu. Jadi belum ada tahun Masehi, belum. Kalau sekarang tahun Masehi kan udah 2023. Jadi 700 tahun sebelum tahun 1 Masehi itu Nabi Musa masanya itu jauh banget.
berpuluh-puluh ribu tahun ya. Sekarang kita kalau beribu-ribu tahun ya, beratus-ratus ribu tahun sebelum Masehi kan. Jadi kalau sekarang aja untuk tahun Masehi itu udah 2023, itu 6 abad atau 7 abad sebelum Masehi Nabi Musa. Dan itu pun nulisnya setelah wafatnya Nabi Musa, itu 600-700 tahun setelah wafat baru kitab Taurat itu ditulis ulang. Jadi bayangin Bu, 600 tahun ibu misalkan punya sesuatu catatan, tapi catatannya itu sejarah ibu ditulis oleh cucu ibu yang 600 tahun kemudian. Kira-kira valid nggak Bu? 700 tahun setelah ibu nggak ada baru sejarah hidup ibu itu ditulis. Apa yang pernah ibu sampaikan ditulis 600 tahun yang lalu, yang akan datang, 700 yang akan datang. Tapi itulah yang terjadi. Tentang kita Taurat ditulisnya sama umatnya itu, sama penderitaannya para rahibnya itu 700 tahun atau 6 abad sampai 7 abad sebelum itu setelah wafatnya Nabi Musa. Maka di situ banyak sesuatu yang salah tempat, ada yang hilang-hilang. Wa nasum mimma khadzam, banyak yang lupa, udah para pendetanya udah lupa tentang ajaran daripada kitab Taurat. Apa ya? Karena itu menulisnya 600 tahun, 700 tahun setelah wafatnya Nabi Musa. Maka tidak asli lagi, banyak kekurangan, banyak sesuatu yang salah tempat dalam penempatannya, banyak bagian-bagian ajarannya yang terlupakan. Itu dinyatakan dalam Al-Qur'an, yuharrifuna al-kalima mawadhihi wa nasu hadzam mimma zukiru bih, dalam surat Al-Maidah 13. Jadi dinyatakan apa? Yaitu karena sejarahnya. Pun demikian pun dengan Zabur. Kitab Zabur yang diturunkan oleh Nabi Daud juga sama Bu. Itu ditulisnya juga lama prosesnya setelah wafatnya Nabi. Zabur pun demikian dengan Injil. Injil ditulisnya 3 abad setelah meninggalnya Nabi Isa. 300 tahun setelah wafatnya Nabi Isa baru ditulis Injil. Makanya waktu itu para, mohon maaf, bukan bermaksud menyinggung agama yang lain ya Bu ya. Jadi penulisan Injil 300 tahun setelah wafatnya Nabi Isa. Makanya waktu itu para pendeta-pendeta ini, pendeta-pendeta Kristen malah saling berlomba-lomba untuk membuat Injil versi mereka. Jadi yang dia ingat, bahkan ada yang semaunya itu, sampai waktu itu Injil sampai ratusan. Sampai akhirnya Dewan Gereja sendiri bingung waktu itu, zaman itu, ketika akhirnya ditentukan, diseleksi dari ratusan kitab menurut seleksi para pendeta ini, ditentukanlah, dikoreksi, diseleksi, sehingga akhirnya lahirlah yang ditentukanlah 4 Injil yang menurut para ulama Nasrani, menurut Dewan Gereja itu mendekati kebenaran atau dinyatakan benar, yaitu tinggal 4 Injil: Injil Matias, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Dari kitabnya ada 4, kalau salah satu. Jadi kalau kita kan Al-Quran nggak bayar, Al-Quran ya itu aja, tapi Injil sejarahnya begitu Bu. Menjadi 4 dari ratusan diseleksi sama Dewan Gereja sendiri. Dewan Gereja sendiri yang menyalahkan, menjadi banyak banget begini kita akhirnya diseleksi dari ratusan, tinggal 4 itu. Apalagi dari situ juga nanti ada, mohon maaf kalau dikatakan ya apa namanya, penyelewengan ajaran yang menjadi ada Tuhan dan macam-macam itu ya. Kalau semua, padahal semua ajaran Allah kan pada awal diturunkan tidak Nabi Ibrahim, mulai Nabi Ibrahim, Nabi Musa, semua Nabi ajarannya pasti tauhid, monoteisme, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tapi kan dalam prakteknya terjadi banyak penyelewengan dari ajaran-ajaran, akhirnya menjadi banyak yang seperti itu kan ya, yaitu pasti sudah menyalahi, karena ajaran para rasul pasti satu, monoteisme, yaitu tiada Tuhan selain Allah. Maka kalau ada Tuhan lain selain Allah berarti Tuhan bukan Tuhan beneran. Jadi itu memang sejarahnya sedikit singkat itu. Jadi yakin bahwa ada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah. Yang pertama tadi kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Kita wajib mengimani sebagai orang beriman, wajib percaya tentang adanya kitab itu, kitab suci itu kita wajib percaya. Tapi masalah yang sekarang ya nanti beda lagi. Yang pasti kita sebagai orang beriman wajib bahwa ada yang namanya kitab Injil itu ada. Entah yang asli bagaimana, tapi kita wajib percaya itu. Kitab Taurat itu ada, tapi semuanya itu setelah berakhir masanya ketika turunnya Al-Quran, karena Al-Quran adalah Nabi terakhir, Al-Quran adalah kitab terakhir. Jadi kitab yang menyempurnakan, muhaiminan musaddiqan lima baina yadayya. Jadi itu
kitab yang menyempurnakan dari kitab-kitab sebelumnya, itulah kitab suci Al-Quran. Maka nanti di pertemuan berikutnya Bu ya, kita bahas tentang Al-Quran ini, kemujizatan Al-Quran ini di mana sih? Kitab yang membedakan kitab kita Al-Quran dengan kitab-kitab lain selain Al-Quran, kelebihan kitab-kitab Al-Quran itu di mana? Nanti kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Ini udah waktu kurang 10 menit ya. Jadi ini baru kita iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya baru nyampe 3 ya, Taurat, Zabur sama Injil. Nanti kita kaji kitab-kitab yang Al-Qurannya, kita harus paham. Masa kitab kita nggak ngerti akan Al-Quran, keistimewaannya di mana, berarti dari kita termotivasi untuk semakin belajar Al-Quran, mengamalkan ajaran Al-Quran, karena Al-Quran inilah mukjizat terbesar Rasulullah sepanjang masa. Kalau mukjizat yang lain itu ada masa berakhirnya. Ketika Nabi Rasulullah SAW bisa membelah Al-Quran, bisa membelah bulan, yang menyaksikan, bisa menyaksikan adalah orang pada waktu itu. Ketika Rasulullah dari jari-jarinya bisa keluar air untuk minum, untuk berwudu, itu yang melihat adalah orang-orang pada waktu itu. Ketika Rasulullah bisa keluar melenggang dengan amannya waktu akan hijrah, yang melihat adalah orang-orang pada waktu itu. Ketika Rasulullah bisa yang lain macam-macam yang luar biasa, mukjizat itu termasuk Isra Mi'raj, yang bisa menyaksikan, yang mendengar langsung adalah orang-orang pada waktu. Tapi mukjizat Allah Rasulullah yang terakhir Al-Quran adalah mukjizat yang sepanjang masa. Mukjizat yang tidak hanya dimiliki oleh Rasulullah pada masa itu, tapi juga kita miliki sebagai umat Islam sampai datangnya hari kiamat. Nanti itu yang nanti kita akan coba, nanti mau bisa ingatkan itu ya untuk Al-Quran pertemuan berikutnya, sebelum nanti beriman kepada hari akhir kota-kota Al-Quran kita kaji sebentar agak lebih panjang dikit, nanti kitab suci Al-Quran di pertemuan berikutnya. Jadi untuk sementara ini dulu ya Bu ya, Bapak Ibu sekalian, yang dapat kita sampaikan karena waktunya memang ya singkat. Juga singkat juga sebenarnya di rumahnya kepada yang ngantuk juga kelemahan, tapi ya ini mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya untuk kita bisa dipahami. Mohon maaf ya Bapak Ibu kalau ada kata-kata kurang berkenan. Demikian kita tutup taklim kita dengan bacaan akhir majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf atas segala kekurangan, ada kata-kata yang kurang berkenan. Wallahu taufiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.